beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama 2 pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Deretan bisnis dan aktivitas masyarakat divonis tutup. Inilah salah satu aturan pada PSBB yang berlaku mulai pekan ini, bukan transisi seperti sebelumnya. Tujuannya untuk kian mengurangi mobilitas penduduk demi menahan penyebaran COVID-19. Tak ayal, penambahan kasus di Jakarta terus melaju kencang. Catatan kematian harian membuat kibaran bendera kuning di ibu kota kian sering. PSBB total dinilai jadi urgensi. Jadi pengetatan itu diperlukan karena kondisinya sudah agak memprihatinkan. Selama ini kan terjadi pelanggaran besar-besaran dari sebenarnya transisi itu 50% warga terutama pekerja itu harus tetap 50% bekerja di kantor, 50% di rumah. Tapi sebagian besar sudah pulih kembali. Tidak heran terjadi peningkatan besar-besaran pada klaster kantor. Dan kantor itu kan tempat bekerja, salah satu tempat bekerja kantor. Dan kemudian terjadi peningkatan pada klaster rumah tangga. Karena pegawai yang bekerja itu kemudian kembali ke rumah, tapi kemudian sudah ada yang juga terkonfirmasi, tetapi isolasinya isolasi mandiri. Jadi memang sulit sekali mengendalikan pandemi di Jakarta. Sebenarnya PSBB total kali ini tak seperti yang ditakutkan sebelumnya. Pekerja, baik di pemerintahan maupun swasta, tetap bisa pergi ke kantor meski ada pembatasan. Ojek pangkalan dan ojek online juga masih bisa beroperasi asal tidak berkerumun. Namun tetap saja ini menjadi mimpi buruk bagi pengusaha yang denyut nadi bisnisnya kian samar selama pandemi menjangkiti Ibu Pertiwi. PSBB untuk menahan COVID-19 meluas memang telah mematikan aktivitas ekonomi dan menggerus konsumsi. Imbasnya, pada triwulan 2 tahun ini pertumbuhan ekonomi Jakarta terkontraksi minus 8,22% atau menyentuh nadirnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Meskipun tidak sedalam saat krisis ekonomi tahun 1998. Pengusaha meramalkan rentetan kebijakan tutup bisnis hingga pemutusan hubungan kerja masih akan terjadi. Tapi itu terjadinya komunikasi setelah diumumkan. Jadi ya kita memang tidak pernah diajak bicara untuk masukan kita bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas PSBB ini pasti akan menekan kembali dan lebih buruk daripada PSBB pertama untuk dari segi ekonomi ya, dampak ekonominya. Karena saat ini modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan itu semakin menipis kan gitu. Kalau ini tetap dijalankan, memang tidak seberat dengan PSBB yang pertama. Ada cash in yang saya kira memang bisa memperpanjang napas kami. Tetapi ini kan juga tetap tidak bisa menutupi seluruh kebutuhan kami, biaya-biaya kami. PSBB di Jakarta terus menjadi polemik yang mengundang kontroversi. Bos Grup Jarum dan Bank Sentral Asia atau BCA, Budi Hartono, bahkan menolak kebijakan pembatasan sosial ini dan menyoroti PSBB yang selama ini dinilai tak bisa membendung kasus COVID-19 yang terus melambung. Presiden Joko Widodo pun menyadari kebijakan PSBB total ini menimbulkan kegaduhan dan menyentil kepala daerah untuk tak buru-buru mengambil kebijakan. Baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas. Sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten. Pemerintah DKI harus mampu menunjukkan bila PSBB bertaji, teruji melawan pandemi. Karena bagaimanapun corona hingga saat ini belum memiliki panasea. Vaksin yang diharap menjadi juru selamat belum akan hadir dalam waktu dekat. Namun ingat, bagaimanapun sektor kesehatan harus menjadi panglima perang melawan corona. Dengan bersama-sama mengutamakan pemulihan kesehatan masyarakat, ekonomi baru bisa terangkat.
Tim Liputan CNBC Indonesia.